Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada tanggal 26 Oktober hari Senin ini, kami diingatkan akan kuasa Putra-Mu Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa manapun di surga, di langit, di udara, di laut, di bawah air, di bawah tanah, kuasa apapun. Bantu kami untuk merasakan kekuatan Kristus itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus di bait Allah ketika sedang mengajar. Dia menemukan seorang wanita yang 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Bayangkan 18 tahun. Kita bisa bayangkan mungkin ketika sedang ngamuk, sedang kumat. Mungkin dia dipasung. Sehingga 18 tahun bukan waktu yang pendek. Ya. Tapi waktu yang panjang dan dia bungkuk karena sudah sakit yang luar biasa tersebut. Saudara, yang menarik adalah bahwa itu terjadi di bait Allah ketika Yesus sedang mengajar. Ya. Dan Yesus melihat wanita itu dan memanggil wanita itu dan mengatakan, engkau sembuh. Dan wanita itu ditumpangi tangan oleh Yesus. Dan tegaklah perempuan itu, wanita itu. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita berada dalam masyarakat yang penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang mencari kekuasaan, jabatan, kedudukan dengan pergi ke dukun. Mengorbankan dirinya untuk bersekutu dengan kuasa iblis. Supaya mendapatkan jabatan, kekuasaan. Atau kekayaan. Mencari pesugihan. Entah pergi ke tempat-tempat yang dianggap dapat memberikan kesenangan, kekayaan. Kita juga mengenal dalam masyarakat kita ketika orang tidak suka, tidak senang, lalu disantet, didukuni, guna-guna, nujum. Dan itu realitas dalam masyarakat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu Yesus mengalahkan segala kuasa itu. Kita tahu, kita mengerti, kita faham. Tak ada satu kuasa manapun yang dapat mengalahkan Kristus. Maka dalam bacaan Paulus mengatakan tidak ada satu kuasa manapun yang dapat, yang nama apapun, semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Kita mengerti itu. Kita sadar itu. Tapi de facto, mengapa banyak orang, entah orang Kristen, entah orang Katolik, tetap bisa, mungkin bukan dirasuki oleh kuasa kegelapan, tapi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kita bisa lihat ada orang-orang merasa tertentu, tendernya kalah, padahal dia sudah melakukan yang terbaik, sehingga dia dikalahkan karena kuasa-kuasa tersebut. Ketika orang ingin mendapat posisi tertentu, maka dia mempengaruhi kliennya, mempengaruhi siapa untuk mendapatkan kuasa itu. Itu fakta yang terjadi dalam masyarakat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Memang Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa itu. Tapi kuasa itu harus juga kita alami secara pribadi. Maka dalam kitab Ayub kita lihat bahwa si iblis pun minta izin kepada Allah untuk mencobai, menggocoh Ayub dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan kehancuran, dengan hilangnya anak-anak, kekayaan, seluruh dilucuti, ditelanjangi. Jadi tidak jarang harus kita katakan, ya, ada penderitaan, ada sakit, ada kesulitan, ada masalah dalam hidup kita yang tidak jarang bukan karena suatu sebab virus, penyakit, bakteri, tapi mungkin juga ada kuasa kegelapan. Nah, maka itu, dan itu sangat halus, sangat lembut. Memang kita tidak cepat-cepat menduga-duga bahwa itu berasal dari kuasa kegelapan. Tapi ketika sudah ada usaha dalam berbagai macam hal, pergi ke sana, ke dokter A, dokter B, dokter C, bahkan yang paling sulit sekali. Nah, disitulah saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa ini terjadi semua? Mungkin karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita bersandar dan mendekat kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita juga diingatkan supaya kita mendekat, berdoa, dan mohon pembebasan dari Tuhan. Yesus yang tersalib, yang menghancurkan kuasa dosa, kuasa kegelapan. Iblis, setan tidak bisa meniru-niru Yesus yang tersalib. Itulah kekuatan kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita lari kepada Yesus yang tersalib. Kita mungkin harus dibentuk supaya Kristus yang tersalib itu hadir, kita merasakan kekuatannya sehingga kita bisa membebaskan atau Yesus membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Inilah kuasa kita, Yesus yang tersalib. Pandanglah Yesus selalu. Persembahkan hidup kita, hidupmu, hidup Anda, hidup orang-orang yang kita cintai supaya Yesus mengunjungi kita dan membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa tersebut. Itu juga menunjukkan kenapa terjadi supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Dan orang mengatakan aku sudah berdoa Robo dengan cara. Mungkin doa kita harus diperdalam lagi. Ya. Mungkin kita juga harus berpuasa. Ada banyak sarana-sarana di dalam gereja, dalam kehidupan masyarakat kita. Supaya kita bersandar dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nanti saya akan kirimkan kepada Anda doa-doa pembebasan dari kuasa kegelapan. Bunda Maria ini yang dikatakan dalam kitab Kejadian akan menginjak kepala ular. Ya, keturunanmu akan menginjak kepala ular, Bunda Maria. Dalam salah satu patungnya, ya kalau kita lihat terutama patung Legio Maria, Maria menginjak kepala ular. Lindungilah kami. Kalau kita bersandar, mohon pertolongan dari Bunda Maria. Bunda Maria akan memberikan itu kepada kita. Bunda penolong abadi. Maria Bunda Karmel. Inilah nama Maria yang diberikan kepada Karmel. Karena Maria di Gunung Karmel adalah Maria, Ibu Yesus sendiri. Dan diberi gelar itu karena Maria dari Nazaret, dari tanah suci. Dan itu merupakan anugerah bagi Karmel. Karena mendapat seorang ibu sebagai saudarinya. Kami percaya Maria Bunda Karmel selalu menolong kami para Karmelit. Setiap pagi kami mendoakan.
dan berdoa bersama Bunda Maria. Semoga Tuhan membuat kita semua semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam roh, sehingga kita semua dapat merasakan, mengalami kekuatan Roh Kudus dan menyingkirkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hati Allah. Semoga Anda yang mendengarkan video ini diberi kebebasan, dihancurkan kuasa-kuasa kegelapan dalam hati pikiran kita semua. Jadi sekali lagi, kuasa kegelapan itu bisa merasuki, rasuk orang itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi juga kuasa kegelapan itu mempengaruhi. Jadi mempengaruhi kita seringkali tidak kita sadari. Mempengaruhi lewat apa? Lewat ketujuh dosa. Kesombongan, keangkuhan, iri hati, cemburu, serakah, kikir, cabul, marah, malas. Itu bentuk-bentuk yang sangat halus di mana roh jahat mempengaruhi kita. Maka hati-hati begitu. Dan kalau kita melihat orang lain juga, itulah dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Semoga kita semua menjadi peka dan tajam akan kuasa itu. Berkat Tuhan, lewat tangan hamba-Nya ini, membebaskan Anda dari segala kuasa kegelapan, dari segala pengaruh kegelapan di dalam masyarakat, dalam hidup Anda, dalam rumah Anda, dalam pikiran Anda, dalam perasaan Anda, dalam tubuh dan raga Anda. Berkat Tuhan melimpah atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.